ما خيب الله ما خيب الله ما خيب الله رجاء الراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد به فيهنى ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه إن نزل في رحابه جادها تحاف وأعظام صدق في رجوعه تاب كفر خطايا وانت ذلل رفع قدره وشرف وعلا وان دعاه استجاب طه ما قد تمنى انه واسع الافضال معظم عطايا خيب الله بارئ الكون رب yang dimuliakan Allah Fadilatul Syekh Kiai Haji Sadullah Rahmatullah Bihi ya tafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa sharif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad salatan taghfiru bil dhunub wa tusriqu bihal qulub wa tanṭaliqu bihal usuq wa talinu bihas sumuk wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para hadirin hadirat wabil khusus para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, lebih-lebih guru kita Ad-Da'i Allah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musabah. Tidak lupa kepada pemuda-pemuda Islam, pecinta-pecinta Sayyidul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, sababiah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis pusat majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin dan dikoordinasi langsung atas instruksi beliau Ad-Da'i Allah Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musabah, yang mana beliau mendapatkan tugas khusus
Salim bin Habib. Mudah-mudahan kita semua sebagai pendukung, sebagai supporter, sebagai jamaah, sebagai anggota oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kekuatan zahirun wa batinan untuk terus-menerus ila yaumil qiyamah membantu beliau, mendukung beliau, mengikuti beliau seperti yang dikatakan oleh Sahibul Maulid Habib Ali bin Muhammad Al-Khamsi dalam qasidah beliau, alal athar qad sirna wa ma daru bihi durna nutabihum alal athar rabbi fa'alna minal akhyar amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin khususon para pemuda-pemuda pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dari Jawa Timur yang insya Allah kaget, kagum, takjub sebab sudah tidak bisa dihitung berapa tahun yang lalu saya waktu kesini masih belum ada separuh masih belum ada separuh. Sekarang sudah sangat tidak muat, sudah meluber, sudah amber-amber kata orang Jawa. Mudah-mudahan amber-ambernya terus tidak macet. Amber sampai ke Jawa Timur, amber ke Bali, amber ke luar pulau, amber terus ila yaumil qiyamah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah bertahun-tahun Pak hadirin saya sebelum menyampaikan unek-unek, saya tidak tahu cuma unek-unek yang bertahun-tahun hampir putus asa. Saya telepon semua nomor yang pernah diberi Mundi, tidak ada yang aktif. Nah itu dalam HP saya itu ada Habib Mundir 37 sampai yang ke-37. Dari yang satu, kedua, ketiga, hampir putus asa juga. Hampir sampai putus asa. Cuma tetap saya mengikuti dari teman-teman yang bisa saya kontak, mengikuti dari televisi, mengikuti dari majalah, bagaimana perkembangan majelis Rasulullah di tengah-tengah keputusasaan. Akhirnya jadi gembira lagi, tunggu lagi, coba-coba kontak lagi, tidak kena, putus asa terus bertahun-tahun. Dan kemarin waktu Rabiul Awal saya sempatkan juga untuk datang mengikuti majelis maulid keliling tahunan yang ada di Jakarta ini. Sempat waktu itu di rumah beliau Al-Habib Muhsin bin Idris Al-Hamid juga saya sempatkan sowan, mampir, tanya-tanya di mana Habib Al-Mudir. Sedang sibuk, tidak bisa ditemui. Saya katakan pada Pak, apa tidak bisa dikontak? Katanya tidak bisa. Terus di Jawa Timur juga tidak pernah berhenti. Dari kampung ke kampung, dari masjid ke masjid, dari kecamatan ke kecamatan, dari antar kabupaten sampai antar provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus. Tapi semua jemaah pada minta, ya Ustaz, ya Pak Yai, bagaimana ini? Saya sudah koordinasi para jemaah, katanya bisa didatangi oleh pimpinan pusat Majelis Rasulullah
untuk sementara beliau tidak bisa dikontak. Ya inilah. Cuma walaupun tidak bisa dikontak, jangan dianggap tugas menyebarkan mahabbah Rasul, jangan dianggap berhenti. Puncaknya kemarin terakhir, khususnya para pemuda-pemuda. Sampai saya terus terang saja, habis 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Kata orang Jawa itu lengan, diem, ya diem. Karena apa? Ada teman yang beliau ini merupakan orang di Kabupaten Pasuruan, ya sekretarisnya bupati, orang penting di Pasuruan, memberi kabar pada saya, ya Ustaz, saya baca di internet Habib Mudin kok sakit teman, wah kok sudah wasiat. Wasiatnya sampai sekarang tak simpan di internet, tak baca terus. Ya apa di antara wasiatnya? Pokoknya sakitnya teman sudah tidak bisa dikontak, tidak bisa dihubungi. Nah terus bagaimana keadaan Nazis? Wallahualam saya tidak tahu, kata beliau. Akhirnya tidak percaya, saya nyari orang-orang yang punya internet. Tolong carikan di internet yang ada Habib Mudin. Cari Habib Rasulullah. Betul ternyata di situ ada wasiat Habib Mudin. Terus paginya adik saya yang di Mojokerto, waktu acara takbir Quran itu telepon, nanya, apa betul Habib Mudin sekarang sakit? Kok saya lihat di TV minta doa para ulama dan para kiai demi kesembuhan Habib Mudin. Tambah bingung ya. Akhirnya dari situ seluruh perwakilan, seluruh majelis yang ada, semua saya kontak. Tolong adakan khotbah Quran demi kesembuhan Habib Mudin. Subhanallah. Akhirnya pagi-pagi langsung pengajian saya liburkan, kayak meloncat dari masjid saya, mendapatkan telepon nomor yang tidak pernah saya lihat. Ini kok nomor saya cantik sekali. Ini bukan orang biasa. Nomor hebat ini mungkin nomornya orang penting. Begitu saya terima. Dari siapa? Ada panggil satu, langsung meloncat. Anak-anak sekarang pengajian libur. Aku seorang kita libur, ganti baca maulid. Ini Habib Mudin sudah segar bukan sekarang. Dan tahunya beliau cerita sudah saya tadi saya sakit yang sudah tidak bisa ngomong. Ini kata orang Jawa, kalau orang bisa begitu itu biasanya sehat dan bakal pada umur. Akhirnya saya ketika itu langsung sudah. Sekarang jangan halaman lagi, jangan baca Yasin lagi, jangan baca Huda lagi. Kenapa? Habibnya sudah segar bukan sekali. Berarti niatnya dioper demi kekuatan, kelangsungan Habib dan program Habib dan seluruh majelis Rasulullah. Alhamdulillah, betul. Saya cerita ini adalah unek-unek yang mudah-mudahan bisa jadi masukan dari seluruh perwakilan Jakarta ini. Apabila perwakilan yang ada di sana sewaktu-waktu meminta beliau, tolong jangan digandoli, ya, tolong
Ya. Kasih berapa minggu sekali, berapa bulan sekali, berapa atau 3 bulan sekali, atau mungkin 1 tahun sekali. Kalau tidak bisa 2 tahun sekali. Ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai tidak ada jadwal sama sekali. Apalagi kata beliau tadi sudah mau dijadwalkan sebulan sekali. Alhamdulillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajini. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم وبهذا الجمع العظيم لمعبد كهدرة الله. Maha penguasa setiap ruh dan jiwa, Maha menerangi jiwa dan sanubari dengan cahaya khusyuk, Maha menenangkan jiwa dengan lezatnya doa, Maha memberi kemuliaan dalam sanubari
manusia. Berkata Imam Hujjatul Islam Barakatul Anam Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menukil ucapan Al-Imam Hujjatul Islam Qadhi Iyad. Berkata Imam Qadhi Iyad, hadal ma'na la yakmudul iman illa bitahmid i'la qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-khalaiq. Belum sempurna iman sebelum betul-betul memahami tingginya derajat sang Nabi melebihi seluruh makhluknya Allah. Makhluk Allah yang paling mulia Sayyidina Muhammad, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi rahasia kelembutan ilahi yang abadi bagi hamba-hamba yang terdiri untuk mencapai keluhuran Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka angkatlah sedemikian derajat para sahabat Rasul radhiyallahu anhum warḍahum. Kita dengar bagaimana malam Selasa yang lalu saya sampaikan ketika gunung Uhud berguncang, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uthbut Uhud, fa inna 'alaika an-nabi was-siddiq syahidan." Diam kau wahai gunung Uhud, karena di atasmu ada seorang nabi dan seorang as-siddiq dan dua orang yang syahid, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman radhiyallahu anhum. Namun Nabi tidak menyebut namanya, tidak menyebut ada di atasmu Abu Bakar, Umar dan Uthman. Rasul menyebut ainnama 'alaika an-nabi was-siddiq wa syahidan. Kalau as-siddiq berarti tidak mesti harus Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapapun para siddiqin berkesinambungan dari zaman ke zaman, ini menunjukkan keberadaan seorang as-Siddiq di atas sebuah gunung. Tidak pantas gunung itu berguncang dengan instruksi Sayyidina Muhammad. Kalau ada seorang as-Siddiq maka tentunya musibah sehendaknya menjauh. Gunung harus diam dan tenang. Fa innama 'alaika an-nabi was-siddiq wa syahidan. Uthbut Uhud. Diam wahai Uhud, jangan bergerak. Kau tidak pantas bergerak kalau di atasmu ada Nabi atau ada as-siddiq, orang yang bersungguh-sungguh mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, para auliya Allah, para salihin. Demikian. Namun sebaliknya, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menghindari darul ghadab, lalu menghindari ardul ghadab, tanah-tanah tempat yang dimurkai Allah, wilayah-wilayah bekas injakan orang-orang yang dimurkai Allah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam jika dalam perjalanan menuju Tabuk, Medan Tabuk, Rasul melewati kaum Tsamud, tempat kampung bekasnya wilayah kaum Tsamud ribuan tahun yang lalu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "La ta'khudhu min ma'iha wa la tashrabu min birriha." Nakhub wa nanshi zur'a. Cepat-cepat kita berada di wilayah yang pernah dimurkai dan diturunkan bala oleh Allah. Jangan ambil airnya, jangan minum dari sumur-sumurnya, jangan ambil sesuatu dari tempat ini, karena tempat ini pernah diturunkan bala oleh Allah, tempat kaum Tsamud. Demikian hadirin hadirat, tempat-tempat yang pernah diturunkan musibah bala oleh Allah di masa-masa lalu, tidak mau Rasul sallallahu alaihi wasallam berhenti atau mengambil air darinya atau makanan darinya. Lewat saja segera, melintas, jangan berhenti. Namun sebaliknya, tempat-tempat suci dan mulia para nabi dan rasul ingin selalu dekat dengan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sudah dekat waktunya ajal. Nabi Musa ini sangat ingin banyak beribadah. Maka datanglah diutus malaikat Israel untuk menguji. Maka malaikat Israel datang, ditampar oleh Nabi Musa. Dia berwujud manusia sampai keluar matanya dari tempatnya. Demikian riwayat Sahih Bukhari. Maka kembali malaikat Israel kepada Allah, "Ya Allah, Kau utus aku kepada orang yang tidak mau mati,
orang yang bisa melawan kepada-Ku. Maka Allah SWT berkata kembali kepada Musa, katakan padanya, kau mau terus hidup, boleh tempelkan tanganmu di kulit seekor kerbau. Berapa jumlah rambut yang tersentuh lapak tanganmu, itu bertambah setiap waktunya usiamu. Balik lagi dengan sudah keadaan disembuhkan Allah katanya, kau dikatakan oleh Allah tempelkan tanganmu di sebuah di kulit kerbau. Berapa itu yang terhitung, itu bertambahnya nyawamu kalau mau. Nabi Musa berkata, "Tsumma madza?" Lalu habis itu apa? Ya wafat juga. Ya sudah. Kalau begitu malah ya sudah. Kalau harus wafat ya sekarang. Fasa'ala Musa ayyudiyahu ila ardil muqaddasah. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jenazahku ini, wafatku ini, makamku ini masukkan ke wilayah yang dekat dengan tanah suci, yaitu Palestina, dan dekat Palestina. Mau dekat situ wafatnya wilayah tanah suci, ingin dimakamkan di situ. Nabi Allah Musa, kalau seandainya Nabi Muhammad SAW tadi di wilayah yang dimurkai Allah itu segera akan melintas, tapi di wilayah para salihin justru disitulah tempat banyaknya turun rahmat dan keberkahan. Hadirin, demikian pula Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari berdoa, Allahumma rzuqni syahadah fi baladi Rasul. Wahai Allah, beri aku mati syahid, tapi mati syahidnya di Madinatul Munawwarah, jangan di tempat lain. Mau dimakamkan di situ. Demikian hadirin hadirat Sayyidina Umar bin Khattab. Demikian para sahabat radhiyallahu anhum. Sampailah kita pada hadis mulia ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law salaku juhratan la salaktumuh." Qalu ya Rasulullah, al-yahud wan nasara qala man. Rasul bersabda, kalian ini sebagian dari umatku nanti semakin hari semakin terus mengikuti adat istiadat non-muslim. Orang-orang yang sebelum kalian kalian ikuti adat istiadatnya. Dira'an bidira'in, shibran bishibrin, dira'an bidira'in. Sejengkal demi sejengkal terus semakin jauh, sehasta demi sehasta terus meninggalkan sunnahku, menggantinya dengan ajaran istiadat orang-orang non-muslim. Hatta law salaku juhratan wa salaktumu. Kalau seandainya non-muslim itu masuk ke dalam lubang biawak, kalian akan ikut juga lubang biawak. Maksudnya hal-hal yang hina sekalipun pasti diikuti juga oleh orang-orang sebagian dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Maksudnya orang-orang yang diikuti oleh umatmu itu di akhir zaman, orang Yahudi dan Nasrani. Rasul berkata, Muhammad, kalau bukan mereka siapa lagi? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kebiasaan-kebiasaan yang baik dari non-muslim sunnah diikuti. Kebiasaan-kebiasaan buruk tidak dibenarkan untuk diikuti. Terbukti riwayat Sahihul Bukhari ketika Rasul melewati sallallahu alaihi wasallam melewati orang Yahudi yang berpuasa hari Asyura. Maka ditanya oleh Rasul, kenapa kalian puasa wahai orang-orang Yahudi? Maka orang Yahudi berkata, kami puasa karena hari ini hari selamatnya Fir'aun. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, nahnu ahabbu bi Musa minkum. Kami juga lebih berhak memuliakan Nabi Musa dari kalian. Rasul memerintahkan umatnya juga puasa Asyura. Bukankah ikut-ikutan adat Yahudi? Tapi tentunya ada manfaat dan kemuliaannya. Padahal Nabi Musa juga termasuk di bawah orang-orang yang berada di bawah payungnya Sayyidina Muhammad, yang sudah disumpah oleh Allah untuk setia kepada Nabi Muhammad. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qalu aqarrtu alayka aqarrtu isri qalu aqarrna. Jika Allah mengingatkan, jika aku ambil sumpah setia dari para nabi,
dan para rasul ketika mereka diberi wahyu, nanti akan ada nabi akhir zaman, maka kalian harus beriman dan menjadi penolongnya. Maka akhadtum ala dzalikum nusri, maka kalian mengambil sudah sumpah setiaku untuk setia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berkata, qalu aqrarna, kami bersumpah setia wahai Rasulullah. Allah menjawab, inni ma'akum minasyahidin, aku menjadi saksi atas sumpah kalian, kata Rasul, kata Allah kepada para nabi. Seluruh para nabi adalah pendukung Ansar Sayyidina Muhammad. Di masa zaman mereka masing-masing, mereka sudah mendakwahkan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah lahir ke muka bumi. Demikian hadirin, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berbijaksana atas hal-hal yang bermanfaat. Boleh diikuti. Maka yang mimbar di masjid itu tidak ada di zaman Rasul, itu ada tanda muslim, boleh ada dipakai di masjid karena manfaat. Demikian. Namun yang tidak bermanfaat jangan diikuti. Semacam dicontohkan Nabi masuk ke lubang biawak, kan untuk apa masuk ke lubang biawak? Maksudnya Allah tidak bermanfaat, jangan diikuti. Hal yang sangat tidak bermanfaat, basahi anting lidahnya, basahi anting hidungnya, ini tidak membawa manfaat, kenapa harus diikuti? Namun bagian dari umatku mengikutinya, kata Rasul. Sebagian dari umat-umat terdahulu homoseksual, lesbian ikut zaman sekarang mengikutinya. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga kita semua dari maksiat. Ini hadirat, semakin kesini makin banyak juga orang-orang yang ingin hal-hal seperti itu terluas. Hal seperti itu tersebar luas. Ingin juga segala orang-orang yang memusuhi tuntunan sang Nabi bangkit semakin banyak, supaya ngaku Nabi makin banyak, supaya ngaku Tuhan makin banyak, yang ngaku malaikat makin banyak. Mereka ingin itu semua ada. Maka tugas kita sebagai pengikut Sayyidina Muhammad SAW, ya boleh diam, tapi masing-masing punya cara. Ada yang dengan cara terjun di politik, kalau kita tidak terjun di politik, kita berjalan dengan manhaj guru mulia kita tetap membenahi umat dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan zikir, dengan salawat, dengan budi pekerti yang baik. Tidak ada daripada majelis Rasulullah SAW mendukung gerakan demo. Kita membenahi dengan cara lain, tapi tidak ada permusuhan dengan mereka, bangsa dunia. Seandainya dicontohkan, satu saudara kita jatuh di jurang, sangkut, hampir jatuh dalam jurang. Ada dua orang yang menolong. Yang satu mau turun untuk menyelamatkan, langsung turun. Yang satu lagi menurunkan tali. Kan sama mau menyelamatkan dua-duanya. Kan begitu. Jadi masing-masing beda cara. Jangan salahkan yang ini dan yang itu, karena sama-sama untuk menyelamatkan Islam. Demikian hadirin hadirat, majelis Rasulullah SAW punya cara, yang lain punya cara. Kaum muslimin muslimat dengan caranya sendiri, tidak ada permusuhan dengan siapapun yang mengakui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW adalah saudara kita. Baik dia lebih kita cintai, jahat, fasik, zalim, maksiat, kita doakan agar mendapatkan hidayah. Itulah budi pekerti Sayyidina Muhammad. Wasiat guru mulia kita di Senayan kemarin. Lihat yang maksiat orang muslim jangan dimarahi, jangan dibentak, jangan dicaci, sampaikan kepadanya kemuliaan yang lembut dan doakan dan kasihani. Itu penyampaian guru mulia kita di Senayan kemarin. Kalian semua mungkin sebagian besar dengar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah keadaan yang telah disampaikan oleh sang Nabi terjadi saat ini, bahwa umat beliau akan semakin jauh dari sunnahnya, dan gerakan majelis Rasulullah SAW mengembalikan umat untuk kembali kepada ajaran Sayyidina Muhammad, kepada sunnah Sayyidina Muhammad. Semoga gerakan-gerakan seperti ini dibangkitkan oleh Allah semakin makmur, semakin besar gerakan yang mengantisipasi dan merusak
Semoga Allah makmurkan majlis-majlis Muhammad Rasulullah, wa makmurkan panggung-panggung dakwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kedamaian, yang membawa kesejahteraan pada diri masyarakat dan juga pada alam. Kalau tadi seorang siddiq ada di atas gunung Uhud tidak boleh goncang kata Nabi. Perbanyak wahai Allah para siddiqin di wilayah kami, supaya semakin redanya musibah. Kalau sudah ada siddiq di satu wilayah, musibah menjauh, langsung mendapat larangan dari Rasulullah SAW. Allah tunturkan alam semesta untuk taat kepada Nabi Muhammad SAW. Bulan diperintah panggil didatang dan bulan itu bergulir di udara datang. Diperintah terbelah, bulan terbelah. Perintah kembali, bulan kembali. Pohon dipanggil, pohon datang. Ia keluar dengan mencabut akarnya, bergerak ke kiri, ke kanan, sebagai dilihatkan dalam Asyibah al-Qadiyah. Pohonnya yang usianya ratusan tahun dan besar dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pohon itu mengeluarkan, bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, untuk mengeluarkan seluruh akar-akar besarnya dari bumi dan menyeret akarnya yang penuh debu datang ke hadapan Rasul dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu para siddiqin, para salihin inilah yang mesti kita makmurkan lagi. Kalau para zalimin sudah kebanyakan, para fasikin sudah kebanyakan, orang-orang zalim sudah semakin banyak, makin hari bertambah. Semoga makin banyak orang ahli taubat. Makmurkan majlis-majlis yang mendukung kepada bangkitnya para siddiqin dan salihin. Dan jangan lupa tidak sempurna iman sebelum sempurna cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, orang yang sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinatul Ilm. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, anta minni wa ana minka." Wahai Ali, kau dariku dan aku darimu. Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama tarda ya Ali an takuna minni bi manzilat Harun bin Musa." Wahai Ali, kedudukanmu adalah bagaikan kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Itu kedudukanmu di sebelahku. Sangat dekat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Sayyidina Ali memegang khilafah terjadi permasalahan, maka Sayyidina Ali berkata, "Qaddi ma'an taga, fa inni akrahu al-ikhtilaf hatta yakuna lin-nasi jama'atun aw amut kama mata ashabi." Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Putuskan, musyawarahkan apa yang kalian inginkan. Fa inni akrahu al-ikhtilaf." Aku benci perpecahan dan perselisihan. Hatta yakuna linnasi jama'atun, sampai terjadi persatuan kepada Islam dalam satu kesatuan. Hatta yakuna linnasi jama'atun au amut kama mat ashabi, atau aku wafat seperti wafatnya para sahabatku, yaitu Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, khalifah sebelum beliau. Cita-cita beliau persatuan. Kalau tidak bisa menyatukan, beliau memilih wafat menyusul para sahabatnya yang terdahulu. Demikian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala anhu, yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, tidak berpanjang lebar saya menyampaikan tausiah, juga sekaligus mendoa karena program kita perlu akan dimulai Maret dan April, kunjungan ke wilayah Denpasar yang diutamakan Jawa Timur, koordinatornya TNI dan Kuala Lumpur dan Singapura yang sudah konfirmasi tanggalnya di setiap bulannya. Jadi ada kunjungan ke 4 wilayah, yaitu Jawa Timur, Denpasar, Singapura dan Kuala Lumpur, kunjungan setiap bulan. Dan mohon pamit saudara-saudara kita dari Kiai Ahmad Teraki sudah berangkat ke Pokoda Irian Barat. Adik-adik kita di sini, murid-murid santri beliau,
Dan Kokoda ini wilayah yang sangat terpencil. Itu Kokoda ini wilayah yang tidak ada listrik. Mereka tidak kenal televisi, apalagi listrik tidak ada, apalagi televisi tidak ada sinyal, tidak ada beras. Mereka wilayah yang sangat terpencil. Dan di sana masjid-masjid ada 1-2, tapi sholat tidak dikenal. Yang ada hanya sholat Jumat saja. Sholat 5 waktu ketika diajarkan dibilangnya ajaran sesat, ajaran ada sholat 5 waktu. Muslim tidak pernah kenal sholat 5 waktu di sana. Kenapa? Ratusan tahun ditinggal para dai. Tidak ada dai yang masuk. Kokoda ini perjalanan 2 hari dari kota Sorong di dalam hutan belakang. Besok saya berangkat ke Kokoda, mohon maaf. Jadi Ahmad Bayhaqi sudah berangkat, sudah mendahului. Besok saya berangkat pesawat pertama menuju Makassar, lalu Makassar ke Sorong. Namun pakai speedboat perjalanan 12 jam dengan naik ke perahu, 12 jam dengan perahu motor, lalu diteruskan beberapa jam lagi di dalam rimba dengan perahu dayung. Mohon pamit dan saya akan kembali insya Allah hari Jumat atau Sabtu sudah di Jakarta insya Allah. Wilayah ini wilayah yang sangat perlu dimasuki para dai Allah Subhanahu wa taala. Santri-santrinya sudah di sini dari Kokoda, beberapa orang ini mau berangkat lagi sekitar 30 orang dari Kokoda untuk kembali di Jakarta. Jadi di sini nanti beberapa tahun kembali ke wilayahnya menjadi para dai Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang sangat terpencil keislaman. Sebagaimana wilayah Ransiki, wilayah Bintuni dan lainnya yang kemarin mengatakan demikian banyak kami dengar dari teman-teman tetangga 1-2 orang yang punya televisi, para dai, para orang-orang hartawan di Jakarta sibuk menyumbangkan uangnya ke Palestina. Kami saudara-saudara mereka di sini tidak mampu membangun musola pun. Radius 40-30 km hanya ada 1 musola. Radius 40-50 km hanya ada 1 musola. Belum bicara masjid. Masjid mungkin butuh ratusan kilometer baru ketemu masjid untuk sholat Jumat. Ditanya kenapa tidak bangun musola di rumah-rumah saja? Mereka katakan imamnya tidak ada. Tidak ada yang mengajari kami sholat. Ada beberapa wilayah, 1 wilayah itu yang anaknya tidak boleh kembali lagi di Jakarta. Kenapa? Karena kami tidak kenal sholat. Yang mengajari sholat anak ini, kami tidak tahu, belum belajar berapa rakaatnya, berapa kapan waktu sholatnya, bagaimana bacaannya. Kalau anak ini pulang tidak ada sholat lagi di kampung kami, karena tidak ada imam yang mengimami di sana. Di sini makmur majelis taklim dan para dai. Masjid saut-sautan tiap 5 meter ada masjid berdiri. Tiap 5 meter, 10 meter ada masjid di Jakarta. Ya, 100 meter ada musola, 50 meter ada masjid. Sana ratusan kilometer masjid 1. Imamnya juga dikit sekali. Hadirin-hadirin, demikian wilayah yang mesti kita pedulikan. Dan ketika di salah satu wilayah tidak jauh dari Sorong, jika salah seorang beberapa nelayan yang terbawa angin sampai dari Makassar terbawa angin berdampar sampai ke wilayah tersebut, mereka minta izin sama kepala suku untuk membangun musola muslimin. Kepala sukunya bukan muslim, tapi suku itu punya perbedaan. Karena suku-suku yang lain tidak makan babi, cuma suku itu makan babi. Padahal itu adalah wilayah muslimin ratusan tahun yang lalu. Tapi karena sudah tidak ada guru-guru pengajar, mereka hanya tahu tidak boleh makan babi itu adat istiadat nenek moyang kita. Padahal wilayah sekitarnya makan babi. Tapi wilayah itu tidak, karena nenek moyangnya muslimin. Maka kepala suku beri sebidang tanah untuk bangun musola, ribut kepala suku yang lain. Ditangkaplah kepala suku ini, ditelanjangi dan dicambuk dengan buntut ikan pari yang terkenal dengan berduri dan beracun. Agar dia mencabut izinnya, jangan memberi izin beri tanah musola untuk muslim. Dia berkata, saya tetap akan mengizinkan.
saya sudah masuk Islam. Maka dia kembali dalam keadaan luka parah. Dia berkata, saya punya pusaka turun-temurun dari nenek moyang saya untuk dijaga oleh kepala suku ayah saya, ayahnya. Pusaka apa ini? Tolong dilihat orang-orang Islam. Dilihat ternyata saat dibuka kotaknya Al-Quran dari Kitabullah. Ini Al-Quran, kitab suci orang Islam. Jadi maksudnya kakek moyang kami muslimin, ya tentu tidak ada orang mengagungkan kitab ini kecuali orang Islam. Maka 80 kepala keluarga di situ kembali kepada Islam. Karena apa? Pulang para dai. Hadirin, saya masuk di wilayah Bintuni waktu itu 2 tahun yang lalu. Keluar dari kamar orang-orang menjerit dan bertakbir dan menangis. Saya katakan, kenapa? Ada apa? Mereka berkata, kami sudah ratusan tahun cuma dengar saja. Nah, namanya habaib kami belum pernah lihat wajahnya. Ratusan tahun tidak pernah ada habaib menginjak wilayah kami. Hanya dengar dari kakek nenek moyang kami habaib. Hari ini kami melihat seorang habaib, kami menangis dan bertakbir. Ratusan tahun. Ini wilayah lebih lagi pedalaman dari wilayah yang lalu. Mohon doanya supaya kembali selamat. Hadirin, kejadian 2 tahun yang lalu saya dalam perjalanan pulang tengah malam di dalam mobil di jalan 8 jam menuju Manokwari. Saya bermimpi melihat seorang habaib muda seusia saya dengan tas yang diselendangkan dengan pakaian putih-putih. Dia datang menyalami saya, berkata, saya dakwah di sini ratusan tahun yang lalu dan saya meninggal di sini dikejar-kejar dan dibunuh. Kuburan saya di sini. Saya bangun, saya lihat yang ada di Marimba di antara. Saya menangis, masya Allah, dari ini yang membawa Islam ke wilayah ini tidak dikenal makamnya, hanya terlihat rimba di antara saja. Dan di pintu ini dijelaskan bahwa Islam sudah masuk ke abad ke-16 Masehi. Tahun 1600-an sudah masuk Islam. Lalu sirna, lalu muncul lagi abad ke-18. Semoga perjalanan besok bersukses. Saya berangkat orang dan kembali dari Jumat dan insya Allah membawa keberkahan dan membawa cahaya hidayah yang seluruh wilayah muslimin di barat dan timur. Agar Allah Subhanahu wa taala makmurkan dengan keluhuran dan kemuliaan. Amin. Allahumma amin. Kami bermunajat kepada Allah demi kedamaian kami, kedamaian Jakarta, kedamaian bangsa kami, agar Kau tenangkan segala emosi yang muncul dan akan bertiga di antara muslimin dan non-muslim. Jangan ada perpecahan, jangan ada permasalahan, jangan sampai ada pertumpahan darah. Tapi kami bermunajat atas nama-Mu yang maha luhur, agar Kau tenangkan semua jiwa daripada keinginan untuk berpecah belah dan bertumpah darah antara muslimin dan antara muslim dan non-muslim. Lebih jadikan Jakarta kota damai, jadikan Jakarta kota kedamaian Sayyidina Muhammad. Jangan Kau jadikan Jakarta kota pertumpahan darah dan kerusuhan. Jadikanlah bangsa ini bangsa yang damai, bangsa yang dipenuhi keberkahan. Karena di dalam perpecahan itu inna yadullah ma'al jamaah. Karena pertolongan Allah itu pada perkumpulan. Wal furqatu bala'un wa azab. Perpecahan dan saling hantam adalah bala dan azab dari Allah yang akan turun sesudahnya. Rabbi jauhkan kami dari segala permasalahan, jauhkan kami dari segala perselisihan, jauhkan kami dari segala permusuhan, dan jauhkan pula kami dari segala musibah gempa bumi, gunung berapi dan segala musibah lainnya, dan makmurkan seluruh wilayah bagi bangsa ini dengan bangkitnya para pemuda-pemudi pecinta Sayyidina Muhammad. Ya Rahman faghfirul jami'an ya Allah. 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 Ya Allah.
perbaiki keadaan kami ya Allah. Limpahi kebahagiaan, limpahi kemudahan, limpahi kemakmuran, limpahi kemudahan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selesaikan segala permasalahan kami, hutang kami, piutang kami, dan segala masalah duniawiyah dan ukhrawiyah. Ya Allah, demi samudra namamu ya Allah, ya Allah, ya Ghaniyyul Mujib, yang maha dekat dan maha menjawab. Ya Allah, ya Allah, kami tidak ingin melihat pertumpahan darah. Ya Allah, kami tidak ingin melihat perselisihan. Ya Allah, kami tidak ingin melihat para ulama ditangkap. Ya Allah, tenangkan, tenangkan. Ya Allah, tenangkan perpecahan, tenangkan perselisihan, tenangkan kemarahan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, ya Allah, ya Rahim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insyaallah taala malam ini terakhir yang saya sampaikan, hadirin hadirat. Saya berangkat besok dan saya tidak perlu sebutkan satu wilayah. Ada satu wilayah Indonesia ini yang waktu saya kunjung, kepala saya sudah dihargai $5.000 yang bisa membawanya. Dan insyaallah kita kembali selamat. Hadirin wasiat saya, seandainya terjadi suatu ajakan apapun untuk turun demonstrasi Majelis Rasulullah, tidak turun. Mereka yang ingin turun silakan, jangan pakai atribut Majelis Rasulullah, karena ya masing-masing di antara kalian punya kehendak. Barangkali yang mau turun silakan saja, jangan pakai atribut Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu sudah instruksi guru mulia kita untuk Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak turun. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita ingin selalu bersama guru mulia kita dan para guru-guru beliau sampai kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kita berdoa semoga tidak ada masalah, segala masalah yang muncul, masalah dan masalah segala Rabbi, kau bisa mengaturkan yang terbaik bagi kami. Rabbi, kami mengadukan padamu agar kau selesaikan dengan sebaik-baik penyelesaian. Amin Allahumma amin ya Rabbal Alamin ya Rabbal Alamin. Kita teruskan dengan bertawassul kepada Ahlul Badr, orang-orang mulia, 313 orang termulia di umat ini, bersatunya Ahlul Bait Rasul, kaum Muhajirin, kaum Ansar dan para budak dan mu'alaf dalam kemenangan pertama di dalam Badr al-Kubra. Kita bertawassul kepada Ahlul Badr dan Badr Rasul. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, banyak yang mohon doa berikut hajatnya masing-masing, bukan SMS lewat surat. Semoga segala hajatnya dikabul oleh Allah. Beri kesembuhan oleh Allah, berikan melahirkan, beri kemudahan oleh Allah, dan wafat dimuliakan di alamul barzakh, dan kerja
diberi pekerjaan, yang akan tidak diberi pekerjaan dan mudah-mudahan demikian bin hadirat ala kulli ala hadiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ya hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Ya Rahman Rahim, Allah ya Rabb taqabbal Allah innaka antas samiul alim. Alhamdulillah ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Al-Fatiha bi karamat al-Fatiha, al-Fatiha, jalal al-Fatiha, al-Fatiha, syafa'at al-Fatiha bi bilad al-Fatiha. Wa man uddilat ala al-Fatiha, ya farij 'anna, ya farij 'anna, ya farij al-muslimin. Ya Najib Allah, ya man yaghfir, ya الله 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 الكريم الرحيم وهاب يا معظم اسماء ملك الملك من أنشأ الوجود ثم سوى تحت حكمه جميع الخلق فعال ما شاء خيب الله رجاء الراجي ولا خاب مسعى فاز من قد قصد بابه فيهنى يهنى ما مع العبد قطعا غير ربه ومولاه إن نزل في رحابه جادت حفظ أعضاء يا هنا من بحبله اعتصمنا لرجواه من خضع لجلاله ذاق حال المصافى ارتقى في